Sebelum mendengarkan tausiah apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz Saiful Yusuf, mari kita dengarkan satu hadis yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-ahwa ala tulil amal. Ana ulang sekali lagi, inna akhwafa ma akhafu ala ummati al-ahwa wa tulul amal. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi mengatakan kepada kita, sesungguhnya aku lebih takut kepada umatku yang dimana terus memiliki harapan dan juga keinginan yang besar. Setelah kita mengetahui bahwa jati diri dari seorang manusia tidak terlepas dari yang disebut harapan dan juga tidak terlepas dari keinginan yang besar atau sesuatu yang sangat megah dan juga mewah. Nah, kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau sangat takut kalau umatmu ini memiliki harapan dan juga tulul amal dan juga keinginan yang begitu besar, kemewahan dan juga kemegahan? Kenapa engkau begitu takut ya Rasulullah? Makanya di sini menggunakan isim tafdil, yaitu apa? Akhwafa, ya. Inna akhwafa ma akhafu, ya. Udah menggunakan isim tafdil, kemudian di sini menggunakan apa? Menggunakan fiil mudhari. Ya. Jadi kalau secara bahasa, ya, Rasulullah ini akan takut dan benar-benar sangat takut kepada siapa? Kepada kepada umatnya Rasulullah. Ya. Meskipun kita berada di zamannya Al-Imamul Mahdi salamullahi alaih, tetap kalau kita melihat kepada rentetan yang diutus seorang nabi yang terakhir, khatamun nabiyyin, yaitu Nabi Muhammad, dan sekarang kita berada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mengetahui apa yang disebut dengan al-ahwa dan juga tulul amal, sebelum kita mengetahui apa yang disebut dengan harapan dan juga keinginan yang besar, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan ketakutan. Kita harus mengetahui dulu apa yang disebut dengan sangat takut. Karena di sini Rasulullah benar-benar sangat takut, makanya diawali dengan harfu taukid, diawali dengan harfu inna, yaitu penekanan sesungguhnya. Ya, Rasulullah ini benar-benar takut. Ya. Berarti kita simpulkan, ikhwan, akhwat, kita simpulkan apa? Rasulullah ini udah berpengalaman. Ya, Rasulullah ini sudah mengetahui alam semesta ini dimulai dari hal yang terkecil sampai hal yang terbesar,
dari sesuatu yang nampak sampai sesuatu yang tidak nampak, Rasulullah ini sangat mengetahui. Dan Rasulullah sangat tahu sesuatu yang paling ditakuti hanya dua, yaitu al-ahwa, harapan, dan juga qulul amal, yaitu apa? Yaitu keinginan yang begitu besar. Makanya ini ya disampaikan oleh Rasulullah kepada keluarganya dan juga para sahabatnya. Sekelas Rasulullah, sekelas Sayyidul Wujud, manusia yang paling sempurna, manusia yang begitu agung, sangat ketakutan terhadap al-ahwa dan juga qulul amal. Apalagi kita, manusia yang sangat-sangat serba terbatas dari pengetahuan, dari kehidupan, dari ekonomi, dari panca indera, semuanya kita ini serba terbatas. Ini yang berbicara Sayyidul Wujud. Ya. Kalau kita menjelaskan secara rinci apa yang disebut dengan takut, mungkin kita juga pernah mengalami sesuatu yang benar-benar sangat-sangat takut. Ya. Ini biasanya kalau orang-orang Indonesia itu kalau berbicara takut itu langsung tabadurnya itu, tasawurnya itu dengan sesuatu yang hal goib gitu ya. Melihat hantu contohnya, takutan, lari ya. Kejang-kejang, ada juga langsung pingsan gitu kan. Takut itu bukan itu saja. Ya. Melihat misalkan contohnya orang yang memakan daging daging manusia sangat ketakutan gitu kan. Atau misalkan ketika orang disuruh disuruh loncat dalam ketinggian yang sangat tinggi, kemudian muncul rasa ketakutan. Tapi sesuatu yang berbicara tentang harapan dan juga keinginan besar, ya, kita tidak merasa takut. Aneh enggak? Aneh enggak? Baru sadar ya? Sama, Anda juga baru sadar. Kita semua ini baru sadar bahwa yang disebut dengan ketakutan itu berbicara tentang harapan dan juga keinginan besar. Ini yang Rasulullah sangat-sangat ditakutkan. Makanya kita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, emangnya kenapa sih? Kalau misalkan kita memiliki harapan besar, kalau kita memiliki keinginan besar di dunia ini, emangnya kenapa? Apa yang akan terjadi sama kita? Apakah kita langsung mati kalau misalkan memiliki harapan yang besar? Apakah kita langsung gila kalau misalkan kita memiliki keinginan yang besar? Emangnya apa yang akan terjadi sama diri kita? Kita jangan jauh-jauh lah. Kita ambil saja satu contoh apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih. Ya. Kata Al-Imam Ali salamullahi alaih, yang paling sakit hidup di dunia ini adalah menaruh harapan, berharap dan bergantung kepada manusia. Nah, itu. Ya. Makanya muncul lagi pertanyaan, ya kan? Mending sakit gigi atau mending sakit hati? Kau sakit tong dua nana. Ya. Mungkin kalau sakit gigi ya paling mentok paling lama berapa bulan sih? 1 bulan, 2 bulan gitu kan? Kalau sakit hati ya membekas. Dan inilah yang disebut oleh Al-Imam Ali salamullahi alaih, jangan sampai kita menaruh harapan kepada sesuatu yang bermateri. Itu adalah salah satu contoh. Imam Ali ini sudah berpengalaman dalam sejarahnya kita membaca, dalam sirahnya kita membaca. Keinginan yang besar, harapan yang besar ketika ditaruh kepada sesuatu yang bermateri, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah berdampak yang tidak baik kepada diri kita.
Makanya Rasulullah tidak heran mengatakan inna akhwafa ma akhafu. Ya. Sesungguhnya Rasulullah tidak heran ketika mengatakan sesungguhnya aku ini sangat takut kepada umatku. Ketika apa? Ketika menaruh harapan dan juga keinginan yang besar. Betul berarti. Sekarang orang yang berakal, ya, apalagi kemarin bulan-bulan kemarin apa tahun-tahun kemarin gitu, kita melihat seorang guru ya di Bandung menggantungkan diri. Betul enggak? Ada yang pernah lihat berita itu? Ada kan? Seorang guru berpengetahuan, berarti setiap harinya dia bergelut dengan keilmuan-keilmuan, akalnya dipakai, akalnya terus berputar. Akan tetapi terkalahkan dengan suatu harapan yang menunda, yang disimpan kepada manusia. Itu yang terjadi, makanya Rasulullah benar-benar sangat takut. Ya. Bukannya Rasulullah pernah bilang apa? Innama bu'istu liutammima. Nah, itu makarimal akhlak itu tujuannya apa? Supaya manusia ini salah satunya tidak boleh bergantung kepada dunia, kepada manusia, tidak boleh menaruh harapan kepada manusia, tidak boleh berharap besar, berkeinginan besar kepada dunia ini. Kenapa? Karena Rasulullah ingin mengajarkan supaya apa? Supaya diri kita ini benar-benar mustaqil. Supaya mandiri, supaya sempurna dalam berbagai jihad, dalam berbagai segi. Ya. Nah makanya sekarang kita bahas sedikit apa yang disebut dengan al-ahwa. Dan juga apa yang disebut dengan tulul amal. Ya, makanya di sini tulul amal itu berbeda dengan tulul amal. Ya, kalau amal artinya apa? Angan-angan, keinginan. Kalau amal artinya apa? Perbuatan. Nah, kalau tulul amal boleh. Sepanjang perbuatan kita baik, selama perbuatan kita baik, itu sangat-sangat bagus. Itu yang diinginkan justru oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berbicara al-ahwa, berbicara harapan. Ya. Bahwa jangan sedikit pun, setitik pun, satu tetes pun kita menaruh harapan kepada sesuatu yang berbentuk materi. Menaruh satu titik pun ke dunia ini. Menaruh harapan satu tetes pun kepada manusia. Kenapa? Karena kalau kita terlalu nyaman, terlalu enak menaruh harapan kepada manusia, kepada dunia ini, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti titik menjadi besar titik harapan itu. Tetesan itu menjadi nambah begitu banyak karena terlalu nyaman. Kemudian apa yang terjadi setelah itu? Yang terjadi setelah itu ketika diputus, ya, banyak orang-orang akan merasakan yang disebut dengan gangguan terhadap dirinya. Ketika sudah memiliki gangguan terhadap dirinya, maka apa? Maka yang disebut dengan shiratal mustaqim. Kita harus berada di al-amru bainal amrain, berada di tengah-tengah, tidak boleh mufarrid, tidak boleh ifrat. Maka apa? Maka kita akan seleweng. Ya kan? Kalau misalkan kita menaiki kendaraan, menaiki motor gitu kan. Yang seharusnya kita memiliki tujuan yang bagus, yang baik, ya. Kemudian apa? Kemudian ada harapan di sebelah kanan atau ada keinginan besar di sebelah kiri, maka apa? Maka kita singgah sebentar. Ya. Kemudian apa? Kemudian merasa nyaman ketika bersinggah. Lama-kelamaan apa? Lama-kelamaan kita lupa terhadap tujuan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya selalu digandeng antara apa? Antara harapan yaitu al-ahwa dengan tulul amal yaitu apa? Yaitu keinginan besar selalu ada di situ. Berarti gimana nih Ustaz? Anak tuh pusing. Berarti kita tidak boleh memiliki harapan. Boleh.
Berarti kita tidak boleh memiliki keinginan yang besar. Boleh. Boleh, tapi kita harus tahu hukum. Apa? Hukum di dunia ini 1 jam, 2 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, tidak ada yang pas. Tidak ada yang pas. Saud atau meh enak ngobrolnya. Tidak ada yang pas, yang pasti. Kita tidak tahu 1 jam kemudian apa yang terjadi. Nah, begitu juga dengan harapan. Harapan juga sama, keinginan yang besar juga sama. Tidak ada yang pasti. Ya. Makanya disebut dengan manusia ini hanya berikhtiar. Yang menentukan takdir, nasib, ketentuan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, makanya al-ahwa tulul amal ini harus benar-benar kita perhatikan, ya. Harus benar-benar kita tanamkan dalam diri. Ya. Jangan sampai kita terjerumus pada sesuatu yang sifatnya, kalau bahasa akidahnya itu, kita ini semua adalah mungkin, katanya. Mungkinul wujud, keberadaannya itu mungkin, ya, bisa terjadi dan juga bisa tidak terjadi. Ya. Nah, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sekali lagi sangat-sangat menekankan kepada kita semua bahwa jangan sampai ada suatu harapan, ada suatu keinginan besar pada tubuh diri kita. Itu mungkin, ya. Tadinya pengen panjang lebar karena mungkin waktunya tidak akan cukup. Walhasil nanti disambung oleh Al-Ustaz Saiful Yusuf. Ini adalah salah satu hadis, ya, yang diucapkan oleh Rasulullah, sangat-sangat luar biasa. Pelajaran juga bagi anak pribadi, umumnya buat kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang yang selalu taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.